7 kelebihan dan kekurangan menggunakan siaran TV digital. Assalamualaikum Sobat Digital. Jadi kita akan membahas 7 kekurangan dan kelebihan menggunakan siaran TV digital. Jadi biasanya sobat yang saat ini mungkin baru mau beli TV atau sudah punya TV-nya bingung gitu ya, mau nonton siaran TV digital, parabola, atau streaming gitu. Oke, jadi pada video kali ini kita akan jelaskan dulu kelebihan dan kekurangannya kalau sobat nonton siaran TV digital. Langsung aja yang nomor pertama, untuk kelebihan siaran TV digital itu yang pasti siaran TV nasionalnya lengkap dan semua statusnya itu free to air, tidak ada paket berlangganan apapun karena memang program dari pemerintah penggantinya siaran TV analog. Kelebihan nomor 2, sobat juga bisa menikmati siaran TV daerah masing-masing. Misalnya sobat ada di daerah Bandung, otomatis ada TV Bandung. Kalau sobat tinggal di Palembang, otomatis ada PAL TV atau Palembang TV. Jadi setiap daerah mempunyai siaran khas masing-masing. Kelebihan nomor 3 adalah kualitas siaran di TV digital sekarang bisa dibilang hampir semuanya sudah kualitas Full HD walaupun TV daerah. Jadi bisa dihitung jari TV apa aja yang belum HD. Tapi tenang aja, biasanya ke depannya ya kan teknologi makin maju, seluruh siaran TV digital akan menjadi Full HD karena seluruh siaran TV nasionalnya aja sekarang sudah Full HD kan, sehingga kualitas siarannya itu nyaman banget di mata. Walaupun TV sobat gede gitu, misalkan 40 inch, 50 inch, itu tetap nyaman banget di mata. Kelebihan nomor 4-nya adalah sobat nggak perlu lagi yang namanya parabola di luar gitu ya, terus kemudian nggak butuh internet. Walaupun di tempat sobat mungkin belum ada provider berlangganan untuk internet gitu ya, jadi nggak butuh itu semua, sudah bisa menikmati siaran TV digital hanya menggunakan antena TV biasa aja. Kelebihan nomor 5 itu kalau misalkan di parabola kan itu ada yang hujan hilang sinyal gitu. Terus internet juga kadang kalau hujan deras jadi buffering, macet-macet atau nge-lag. Tapi di siaran TV digital itu tidak terpengaruh oleh kondisi hujan. Justru kalau sobat di-scan channelnya di saat kondisi hujan tuh bahkan kadang channelnya malah bisa nambah. Jadi kalau sobat lagi nonton seru gitu ya di siaran TV digital, nonton bola, nonton MotoGP atau nonton sinetron, tenang aja, nggak akan terganggu dengan kondisi hujan. Kelebihan nomor 6, ini dia yang paling dicari-cari, yaitu sobat bisa nonton Liga BRI ya, BRI Liga 1 itu ya tanpa paket apapun karena kan statusnya FTA. Nonton MotoGP, nonton Liga Inggris, dan nonton siaran sepak bola lainnya. Walaupun memang nggak semua siarannya itu disiarkan secara lengkap ya. Kelebihan nomor 7 adalah biayanya lebih terjangkau. Kalau misalkan sobat TV-nya sudah digital, ya udah berarti tinggal beliin antenanya aja. Antenanya itu ya kisaran dari yang belasan ribu sampai 100 ribuan, itu juga udah bagus. Jadi biayanya jauh lebih hemat daripada sobat masang parabola atau streaming yang harus berlangganan tiap bulannya untuk bayar internetnya. Oke, itu tadi semua tentang kelebihannya. Terus ada nggak sih dari segi kekurangannya? Yang pasti ada juga. Di sini kita sudah kumpulkan 7 juga ya. Jadi yang pertama kekurangannya adalah, ini yang paling fatal menurut saya, yaitu siaran TV digital ini belum merata ke seluruh Indonesia karena keterbatasan tower atau pemancar siaran TV digitalnya yang harusnya dipegang oleh masing-masing vendor yang kemarin menang tender gitu kan. Akhirnya sekarang malah balikin semua tuh ya, menang tendernya dibalikin ke TVRI, sehingga ya TVRI atau negara kita yang harus membangun seluruh tower baru di pelosok-pelosok yang memang sinyal TV digitalnya itu belum masuk ke sana, sehingga otomatis siaran TV digital itu belum bisa dinikmati di seluruh wilayah Indonesia. Untuk siaran TV digital ini sayangnya siaran daerahnya itu nggak akan sama. Yang tadi saya bilang di Bandung ya adanya Bandung TV, di Palembang adanya Palembang TV gitu ya. Jadi kalau misalkan sobat orang Bandung yang tinggal di Palembang, otomatis nggak bisa nonton siaran TV Bandungnya gitu. Beda dengan yang parabola. Kalau parabola dimanapun sobat berada, selama itu ada di parabola ya channelnya, itu sobat bisa nonton dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi itu juga berlaku dengan yang streaming dimanapun sobat berada, selama ada internetnya juga bisa menikmati siaran yang sama. Nomor 3, kualitas sinyal yang nggak selalu bagus. Contohnya ya, ini di daerah saya Depok, di tempat saya itu tower pemancarnya setidaknya terbagi menjadi 3 arah. Jadi ada yang di Daan Mogot, ada yang di Kebun Jeruk, terus ada juga yang di daerah lainnya pokoknya. Jadi itu arah antenanya ada yang ke barat, ada yang ke barat laut, ada yang ke utara. Nah,
kita nggak bisa menyamakan sinyalnya. Jadi kalau misalnya kita ke arah barat, otomatis yang di utaranya sinyalnya minim atau bahkan nggak dapet sama sekali. Jadi mau nggak mau ya kita ambil tengah-tengahnya ya. Itu lokasi saya di Depok. Bagaimana dengan lokasi di luar daerah yang tower pemancarnya itu terbaginya misalkan yang satu di utara, di selatan, di barat, di timur. Nah, itu akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan siarannya secara lengkap. Nomor 4 yaitu lokasi rumah atau tempat tinggal kalian itu sangat mempengaruhi jumlah siarannya. Contohnya ya, saya tinggal di Jati Jajar Depok. Ada yang di perumahan Jati Jajarnya. Di perumahan Jati Jajarnya itu terbagi dari blok A, B, C, D. Sayangnya di blok B atau blok A sampai blok C sebenarnya itu berada di kawasan yang rendah banget. Kawasannya tuh lembah, jadi turunan benar-benar dalam gitu ya. Terus di sekitarnya ada bangunan tinggi Lazada, gedung Lazada panjangnya 1 km sepertinya, panjang banget. Jadi tambah gedung baru Shopee yang jauh lebih tinggi lagi. Ada juga di Simpangan Depok. Otomatis sinyal yang didapatkan di Jati Jajar blok ABC tersebut yang ada di bawah itu bener-bener susah dapatnya. Berbeda dengan di blok D yang agak naik ke atas sedikit. Nah, itu naruh antena di atas genteng aja udah langsung dapat semua channel. Itu dia. Jadi jumlah siarannya belum tentu sama walaupun sobat satu RT gitu kan. Nomor 5, bagi sobat yang pakai TV tabung yang model lama CRT seperti ini, otomatis membutuhkan set-top box lagi. Jadi sobat harus beli set-top box dengan harga yang sekarang sih sudah cukup terjangkau ya, di antara 100 sampai 300 ribuan. Tinggal pilih kualitas aja. Mana yang menurut sobat itu bagus, terbaik gitu ya, ada garansinya, ada SNI, pokoknya yang bergaransi sih menurut saya. Begitu juga dengan TV LED dan LCD yang model lama itu juga masih TV digital DVB T1, jadi belum bisa mendapatkan sinyal dari digital yang terestrial 2, jadi tetap harus membeli set-top boxnya. Kemudian nomor 6, kekurangannya adalah bagi wilayah sobat yang seperti tadi contohnya di lembah atau jauh dari pemancar, mungkin bisa sampai 50 km ke atas gitu ya. Mau nggak mau kalau mau nonton TV digital harus beli semua peralatan yang bagus. Contohnya seperti antena HD25 atau yang lebih tinggi lagi. Kemudian sobat harus beli tiang yang tinggi, jangan lupa diikat dengan kawat. Terus kabelnya yang RG6 yang terbaik juga. Jadi nggak bisa sembarangan kalau misalkan memang jaraknya jauh dari pemancar. Jadi otomatis sobat butuh modal lebih besar, mungkin hampir seharga masang parabola atau bahkan lebih tinggi dari harga masang parabolanya ya, untuk mendapatkan sinyal TV digital. Nomor 7, bagi sobat yang tinggal di perkotaan enak ya, bisa naruhnya di indoor. Jadi antenanya nggak kehujanan. Tapi bagi tempat tinggal saya yang jauh dari pemancar sekitar 30-an kilometer ya, itu kita harus naruhnya di outdoor dan tinggi karena kehalangan gedung-gedung tinggi tadi. Otomatis di saat hujan petir ya kita harus cabut antenanya, cabut set-top boxnya biar nggak sambar petir. Karena di wilayah saya Depok itu serem ya, apalagi di daerah Pondok Petir itu juga serem banget petirnya. Daripada TV kita rusak, set-top boxnya rusak gitu kan, semuanya peralatan elektronik kesambar petir, lebih baik kita cabut. Jadi walaupun tahan hujan sebenarnya agak khawatir juga ya, karena di beberapa pelanggan saya yang saya pasang di saat rumahnya ditinggal pergi ya, kan otomatis antenanya masih nyolok. Jadi pas hujan tuh nggak ada yang nyabut. Itu banyak kejadian di saat pulang sampai rumah TV-nya pada kesambar petir. Oke, itu tadi 7 dari kelebihan dan kekurangan pada siaran TV digital. Jadi semoga video ini bisa menambah wawasan sobat. Jangan lupa support kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.